10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Atau di dusun sepi, rela kami mengabdi. Jadi Dian petani yang hidupnya ironi, yang hidupnya ironi. Alhamdulillah, gelar dokter yang saya peroleh ini merupakan amanah yang insyaallah akan menjadikan sebagai motivasi untuk melakukan karya, terutama dalam bidang ilmu, disiplin ilmu saya, terutama di bidang ilmu tanah, khusus ada penerapan dari karya ilmu yang telah saya hasilkan terkait dengan masalah penanggulangan atau penanganan masalah logam berat merkuri yang ada di kawasan Kota Palu. Mudah-mudahan outcome dari hasil survei saya ini dapat bermanfaat terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga di kalangan pemerhati lingkungan, praktisi dan pengambil kebijakan. Atau di dusun sepi, rela kami mengabdi. Jadi Dian petani yang hidupnya ironi, yang hidupnya ironi. Lihat gubuk yang usang, namun baginya puri. Lihat ladang yang gersang, namun baginya nadi. Mari kawan berbakti, mari kawan berbakti. Demi panggilan luhur, rela kami berlumpur di bawah sang mentari. Wajah tetap berseri. Kami cinta pertanian, kami cinta pertanian, cinta pertanian, cinta Doktor bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Isrul Muhammad Nur dengan judul Perubahan Merkuri Tanah dan Tanaman Akibat Pemberian Kompos Titonia diversifolia serta persebarannya di area pengolahan emas Poboya, Kota Palu dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Dia terlalu benar pulang di sana. Dr. Anas Cawo Isrul Muhammad Nur.
Saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Tim penguji ujian promosi atas nama Isrun Promovendus adalah staf pengajar pada program studi ilmu tanah yang telah melebur ke dalam program studi agroteknologi dan merupakan staf pada BKU pengelolaan sumber daya lahan. Sehari-hari yang bersangkutan, satu diantaranya yang terkait dengan riset kolaborasi dengan Toyama Prefecture University dan juga Toyohashi University of Technology di sekitar Kota Palu. Promovendus dalam membangun interaksi dengan tim promotor adalah sangat taat asas dalam dimensi etika akademik sehingga mampu membedakan interaksi sosial dalam kapasitas sebagai kolega dan juga sebagai pembimbing. Karena itu di mata tim promotor, saudara Promovendus memiliki talenta dan spirit yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas akademik untuk merampungkan pendidikan di jenjang S3. Saudara Promovendus dalam membangun komunikasi dengan kami memiliki pandangan-pandangan yang sangat strategis, dan perbedaan-perbedaan pandangan itu dilakoni dengan etika akademik untuk diselesaikan secara akademik pula, sehingga kami berpandangan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa jenjang doktoral yang memiliki kapasitas akademik yang menurut kacamata saya sudah bisa diajukan dalam sidang promosi doktor setelah dilakukan berbagai perbaikan-perbaikan atas draft disertasi yang diajukan kepada tim promotor dan komponen ahli dari dalam. Namun demikian, dari berbagai talenta dan kapasitas yang ditunjukkan selama kami berinteraksi dengan Promovendus, keputusan terakhir tetap akan ditentukan oleh sidang ujian terbuka. Apakah saudara Isrun dapat mempertahankan dan memberikan sanggahan-sanggahan dan dimensi akademik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kapasitas prosedur ilmiah dan apa yang dilakukan baik itu di lapangan maupun di laboratorium. Untuk itu kami berpandangan bahwa yang bersangkutan layak kami ajukan dengan berbagai keterbatasan dalam disertasi ini. Saya kira ini mudah-mudahan sidang ini akan mengambil keputusan yang tepat untuk Promovendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada hari ini tanggal 29 Juni 2015, perubahan merkuri tanah dan tanaman akibat pemberian kompos Titonia diversifolia serta persebarannya Titonia diversifolia serta persebarannya di area pengolahan emas Koboya, Kota Palu. Untuk itu kepada sekretaris dan keabsahan ujian promosi. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3154/UN8/HP/2015 dibuka atas nama Isrun pada program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2015. Diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun anggaran
dari 2015. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketentuan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 14 Juni 2015, Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS NIP 19610202 198903 1001. Lampiran keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3142/28/KP/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama ISRUN pada program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2015. Ketua Profesor Dr. Rotranda Mary Nafikulu MSc PhD. Sekretaris Dr. Insinyur Haja Hadayani MS. Tim penguji Profesor Dr. Insinyur Laude Asru MP, Profesor Dr. Insinyur Mahmud MP, Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MP, Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP, Dr. Insinyur Anton Monde MP, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS, Dr. Insinyur Imam Wahyudi MP, Dr. Insinyur Uswa Hasana MAGR ST, Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SMS NIP 19191989031001. Terima kasih. Untuk itu kami persilakan Promopetus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi dan waktu yang diambil promotor 2 Insinyur Uswa Hasanah MAGR PhD yang sangat terpelajar, Ketua Sidang Profesor Rotranda Mary Nafikulu MSc PhD, selaku Ketua Penguji Dr. Insinyur Haja Hadayani MS selaku Sekretaris Penguji yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Laude Asru MP sebagai penguji tamu yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Mahmud MP. Dan di dalam penelitian itu saya akan mencoba untuk melakukan kajian-kajian pada kawasan Puboya. Sebelum adanya aktivitas di kawasan Puboya, kondisi lahan yang ada peruntukannya untuk areal pertanaman komoditi antara lain adalah tanaman jagung, kemudian tanaman bawang dan tanaman pangan yang lainnya. Sementara dengan adanya aktivitas pengolahan bahan pertanian termasuk campuran dan kebun bawang lokal yang dikelola oleh masyarakat di kawasan Puboya, penelitian terdahulu melaporkan mengenai pencemaran lingkungan di Puboya. Ya, seperti itulah saya ungkapkan tadi bahwa kolaborasi antara Toyama University dan Toyama University yang diwakili atau yang dilakukan oleh dua profesor, yaitu kawan kami melaporkan hagi udara pada area pengolahan mencapai 40.000 nanogram per meter kubik, dan hingga di Kota Palu kurang lebih 1.428 nanogram per meter kubik. Inoue et al. 2011 telah melaporkan pula bahwa dalam sedimen limbah uranium emas mencapai 17.400 nanogram per liter. Beberapa penelitian yang telah mengungkapkan antara lain pengaruh penggunaan bahan organik yang mampu memperbaiki kualitas tanah. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Supriyadi tahun 2000 bahwa titonia di Persoperia dengan asam humat dan asam sulfat yang cukup tinggi mampu menurunkan daya racun pada beberapa jenis logam. Astuti 2013 melaporkan pula bahwa titonia di Persoperia mampu menurunkan kadar tanah tercemar hingga 4 kali lipat. Oleh karena itu, pembersihan kontaminasi logam berat merkuri berbagai habitat merupakan suatu tantangan yang harus segera diatasi. Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut, maka saya akan mencoba untuk merumuskan masalah, yakni bagaimana perbedaan respons kandungan merkuri atau hakikelan pada aerosol tercemar yang diberi asam sulfat dan asam humat dan kompos titonia.
bagaimanakah perbedaan respon penurunan ketersediaan harga tanah dan serapan tanaman yang diberi kompositonia pada berbagai tahap, dan bagaimanakah kemampuan dan sensitivitas tanaman dalam menyerap logam merkuri yang diberi kompositonia sehingga dapat ditentukan spesies tanaman tersebut tergolong akumulator ataupun non akumulator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon tanah yang tercemar merkuri yang diberi asam merkuri pada videonya sebagaimana terukur dari Hg kelat dalam tanah, dan mengetahui perbedaan respon penurunan ketersediaan Hg tanah dan serapan Hg tanaman sebagaimana terukur terhadap pemberian kompositonya, dan untuk mengetahui kemampuan tanaman dalam mengangkut atau menyerap logam merkuri akibat pemberian kompositonya. Kegunaan penelitian ini adalah tidak lain untuk memberikan informasi mengenai perkembangan ilmu dalam bidang pertanian khususnya dalam ilmu kesuburan tanah yang terkait dengan penggunaan kompos untuk mengatasi keracunan Hg. Skema kerangka pikir yang akan saya bangun bahwa aktivitas penambangan di area Poboya yang dibarengi dengan pengolahan emas dengan metode amalgamasi itu akan menghasilkan limbah yang mengandung merkuri. Limbah yang mengandung merkuri ini selain mencemari lingkungan tanah secara langsung, juga karena faktor iklim maka terjadi adanya penguapan atmosfer dan juga adanya leaching atau runoff dan absorpsi ke dalam tanah. Proses ini yang dapat mencemari lingkungan, sehingga pada desain penelitian saya mencoba beberapa tahap. Yang pertama adalah survei dan pemetaan tingkat pencemaran. Kemudian pada tanah yang memiliki tingkat pencemaran yang sangat tinggi, itu saya akan berikan aplikasi dengan pemberian asam fumat dan asam sulfat pada tanah tercemar tersebut sebagai percobaan inkubasi untuk melihat seberapa besar kemampuan dari asam fumat dan asam sulfat itu dalam mengkilat Hg. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan uji tanaman sebagai percobaan yang ketiga untuk melihat apakah perbedaan yang terjadi itu dapat signifikan di dalam menurunkan uji tanaman. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan respon tanah sebagaimana tertulis dari kandungan merkuri Hg kelat akibat pemberian asam sulfat dan asam fumat, dan asam sulfat dan yang lebih baik dibandingkan asam fumat dari kompositonia. Kemudian kompositonia di Cosmopolia mampu menurunkan ketersediaan Hg dalam larutan tanah, serapan Hg tanaman, meningkatkan pH dan C organik. Metode penelitian di mana penelitian ini terdiri atas 3 tahap, yaitu survei untuk mengetahui status Hg dan persebarannya. Lokasi tersebut berada di kawasan Poboya, Kecamatan Mandi, Kelurahan Kota Palu, yang dilaksanakan pada Maret sampai dengan April 2013. Kemudian percobaan yang kedua adalah percobaan inkubasi, yakni pemberian asam fumat dan sulfat dengan berbagai tahap. Asam sulfat dari dosis 50 liter. Tahap ketiga adalah percobaan uji tanaman dengan pemberian Titonia diversifolia yang di dalamnya terkandung asam fumat dan sulfatnya akan diberi perlakuan pada tanah tercemar dengan berbagai tahap kontrol hingga 50 ton per hektar, dan faktor kedua adalah jenis tanaman yaitu kacang tanah dan anggur, di mana asam fumat dan asam sulfat itu akan ditambahkan atau diberikan kepada tanah tercemar yang konsentrasi paling tinggi dari percobaan pertama, yaitu pada 40 hari untuk mengetahui Hg kelat. Selanjutnya untuk percobaan uji tanaman, di mana sebelum dilakukan uji tanaman akan dilakukan pengujian kecambah dari benih jagung, bawang, kedelai, kangkung, dan kacang tanah. Ternyata setelah melalui seleksi, kacang tanah dan kangkung yang mampu untuk berkecambah. Olehnya itu kacang tanah dan kangkung inilah yang akan saya jadikan sebagai tanaman uji, sehingga dapat diketahui berapa pengaruh atau bagaimana pengaruh dari Titonia diversifolia terhadap Hg tanaman, Hg tanah, C organik, dan pH tanah. Ini lahan terbuka, tanaman pangan, kemudian campuran pemukiman dan area pengolahan itu bervariasi,
sehingga dapat ditentukan persebaran merkuri dan rekomendasi. Sebagaimana yang terlihat pada peta bahwa konsentrasi yang tertinggi pada daerah yang zona merah, kemudian yang berwarna oranye hingga yang berwarna hijau. Dengan proses masing-masing, maka percobaan inkubasi pada tahap kedua menunjukkan bahwa pengaruh pemberian asam kumat sebagaimana pada poin A, huruf A, dan asam sulfat pada huruf B menunjukkan bahwa ternyata Hg kelat dapat meningkat hingga 83,06% untuk pemberian asam kumat dan pada pemberian asam sulfat mencapai 96,58%. Pada percobaan tahap kedua, perubahan merkuri Hg tanah juga signifikan 5%. Kemudian perubahan merkuri akar juga menunjukkan pengaruh yang signifikan akibat pemberian dari titonia nitrosofuria hingga pada mencapai penurunan 86,19% pada media tanaman kacang tanah dan tanaman kangkung sebesar 84,82%. Demikian hanya merkuri pada bagian tajuk menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan yang terjadi penurunan hingga mencapai 82,24% pada media tanaman kacang tanah dan 75% pada media tanaman kangkung. Sementara perubahan pH dan C organik tanah akibat pemberian kompos titonia nitrosofuria pada berbagai tahap mampu meningkatkan pH tanah hingga 12,44% dan C organik juga meningkat jauh lebih tajam sebesar 226,6%. Faktor biokonsentrasi atau biokonsentrasi faktor PCA dengan adanya pemberian titonia di 24 sampai 0,26 dan pada tanaman kangkung 0,13 hingga 0,250 dan nilai TF-nya sebesar 0,34 pada tanaman kacang tanah dan 0,93 pada tanaman kangkung. Tanaman pada berbagai tahap kompos titonia nitrosofuria sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas menunjukkan 10 sampai 20 ton per hektar mampu memberikan pertumbuhan yang berbeda dan perbedaan itu akan nampak pada pemberian kompos atas. Dari titonia nitrosofuria mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap perubahan Hg kelat dibanding dengan asam kumat. Asam sulfat titonia nitrosofuria mampu menaikkan Hg kelat tertinggi sebesar 96,58%, sedangkan pada pemberian asam kumat Hg kelat tertinggi dicapai sebesar 83,06% yang dicapai selama 40 hari inkubasi. Yang kedua, pemberian 50 ton per hektar kompos titonia nitrosofuria mampu menurunkan konsentrasi Hg dalam larutan tanah sebesar 68,84%. Serapan Hg akar untuk taji kacang tanah masing-masing 86,19% dan 85,24%. Demikian hanya pada media tanaman kangkung terjadi penurunan Hg sebesar 75,55%. Serapan Hg akar dan taji tanaman kangkung masing-masing 84,82% dan 62,26% selama 40 hari setelah tanam. Pada dosis yang sama, pH tanah meningkat hingga 12,44% dan 13,1%. Demikian hanya perubahan C organik mencapai peningkatan hingga 259,26% dan 266,66%. Aplikasi kompos titonia nitrosofuria mampu meningkatkan akumulasi Hg dalam tanah mencapai 8 kali lebih besar dibandingkan pada bagian akar dan pada bagian pucuk 2 kali lebih rendah dibandingkan di bagian akar, sehingga diperoleh biokonsentrasi atau BCF masing-masing tanaman hanya mencapai 0,26 sampai 25 sampai 26 dan faktor translokasi 0,74 sampai 0,93 yang menunjukkan tanaman tergolong akumulator rendah. Sebagai saran dari penelitian ini bahwa dengan percobaan inkubasi dan uji tanaman, maka pada lokasi dengan tingkat pencemaran 0 sampai 10 ppm Hg yang memungkinkan dilakukan upaya remediasi kurang lebih atau sampai 20 ton per hektar bahan organik, sehingga diperkirakan serapan Hg tanaman masih pada kisaran normal. Selain itu pula
perlu percobaan lebih lanjut kombinasi bahan organik dengan jenis mikroba yang memiliki kemampuan meremediasi tanah tercemar oleh merkuri. Demikian pemaparan dari hasil penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Laude Asrul MP untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, saran dan kritik kepada Promovendus. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pimpinan sidang. Terus terang penelitian ini saya anggap sangat penting karena ini sangat erat hubungannya dengan lingkungan dan implikasinya yang sangat luas. Kalau beberapa bacaan yang saya ketahui itu punya dampak terhadap saraf, dampak terhadap ginjal, dampak terhadap hati yang sebetulnya pengaruhnya sangat besar, ya. Dan kalau melihat kasus di Poboya ini, saya hitung-hitung itu kelihatannya sebaran yang ditimbulkan dengan Poboya ini itu luar biasa dibanding dengan standar yang sebetulnya menjadi standar nasional bahwa merkuri itu layak atau tidak dikembangkan di tanaman, dikembangkan pada lahan yang terkontaminasi merkuri. Kalau saya tidak salah di penelitian ini menunjukkan bahwa di Poboya itu sekitar di latar belakangnya itu 621,37 part per miliar. Jadi hitung-hitungan saya tadi malam itu sekitar 1250 sampai 2000 kali dari standar. Ini terus terang sangat berbahaya dan saya tertarik melihat laporannya. Dalam laporan ini saya melihat Anda, Saudara Promovendus, itu ada 3 tahapan riset yang coba Anda jalankan. Saya mau tahu dari sisi saintifik ketiga rangkaian tahapan percobaan tadi itu saling terkait. Kemudian yang kedua itu riset ini kalau S3 itu filosofinya harus ada yang novelty, ada yang baru gitu. Banyak penelitian-penelitian sebelumnya berhubungan dengan merkuri ini, ya. Yang saya mau tahu kelebihannya riset saudara dibanding riset-riset sebelumnya. Jadi tadi yang pertama hubungan, kemudian apa kelebihannya? Yang kedua, apa kelemahannya risetmu ini? Saya tidak melihat kelebihannya saja, tapi pasti ada kelemahannya. Di riset harapan kita kelemahannya ini kita perbaiki pada saran gitu. Jadi kita sarankan sebaiknya ke depan riset-riset mengenai merkuri dengan kapasitas saudara sebagai kepala lab dan punya alat yang handal untuk mengukur ini. Saya pikir ini pastilah ke depan Anda saudara rencanakan apa-apa ke depan yang riset yang penting sehubungan dengan ini. Saya baca dulu Ibu pimpinan sidang atau satu-satu dijawab. Di tanah tercemar khususnya merkuri itu lebih menunjukkan percobaan fitoremediasi. Fitoremediasi ini menggunakan tanaman fitoremediator, dengan kata lain bahwa tanaman yang akan dijadikan sebagai mengakumulasi bahan logam dari dalam tanah. Namun kendalanya di sini atau permasalahannya bahwa akan kemana HG yang akan diserap oleh tanaman pada saat tanaman itu telah mati, tentu akan kembali juga ke tanah. Oleh karena itu, saya mencoba untuk melakukan kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana HG yang ada dalam tanah biarlah tetap dalam tanah, tetapi bagaimana kita memproteksi agar aman atau di bawah aman normal untuk diserap oleh tanaman.
percobaan remediasi yang menggunakan bahan organik walaupun dengan taraf yang begitu tinggi itu cukup memberikan pengaruh yang signifikan. Namun pemilihan jenis bahan organik adalah merupakan salah satu alternatif karena tidak semua bahan organik yang berasal dari jenis tanaman yang sama atau yang berbeda memiliki kandungan senyawa asam sulfat yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa Tithonia nigrosophilia itu memiliki kandungan asam sulfat dan asam sulfat yang tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya mencoba untuk mengekstrak asam humat dan asam sulfat untuk melihat kemampuannya dalam mengkelat Hg yang ada dalam tanah dengan memberikan perlakuan pada tanah tercemar dari hasil penelitian tingkat pencemaran yang tinggi dan ternyata mampu menurunkan ketersediaan Hg hingga beberapa kali lipat. Dan inilah merupakan Nobel yang terbaru yang tidak pernah dilakukan oleh penelitian atau riset sebelumnya. Demikian, Prof. Kemudian kelemahan-kelemahan dari penelitian ini tentunya dari ada 6 kelas yang saya temukan, mulai dari kelas yang tertinggi adalah di atas 500 ppm, kemudian 250 sampai 500, kemudian 125 sampai 250 dan hingga pada 0 sampai 50 ppm. Semestinya pada setiap range atau zona itu dilakukan treatment. Olehnya itu informasi terkait dengan zona tadi ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Terima kasih. Hendak Jerman ingin mengetahui sejauh mana respon tanaman akibat pemberian bahan organik sehingga dapat diketahui apakah tanaman uji tergolong akumulator atau non akumulator, sebagaimana terukur melalui faktor biokonsentrasi yang BCF tadi dan faktor translokasi atau TR. Pertanyaan saya, apakah ada alternatif yang dapat dilakukan agar tanpa perlakuan bahan organik pada media tanam sehingga tidak terjadi toksisitas atau kontaminan logam dapat diminimalkan pada jaringan tanaman? Ini menjadi penting karena kelat tadi. Silakan. Metode selective breeding itu adalah salah satu metode yang dapat dikembangkan untuk modifikasi ekspresi berbagai gen di berbagai jaringan tanaman. Jadi dengan modifikasi gen ini, tanaman itu mampu untuk menseleksi bahan-bahan asing termasuk logam-logam berat sehingga dapat diproteksi ke dalam jaringan. Selain itu juga ada metode yaitu dengan mengakumulasi logam yang tadi berbahaya menjadi tidak berbahaya. Namun metode-metode ini memerlukan biaya yang cukup mahal dan itu hanya sebatas riset. Untuk apply terapannya itu masih, menurut pemahaman saya, masih sulit untuk diterapkan di lapangan. Jadi itu adalah alternatif yang dapat dilakukan, yaitu dengan selective breeding selain dari remediasi. Remediasi merupakan pilihan karena itu mudah dilakukan dan secara institut bahan bakunya dan terapannya juga mudah dilaksanakan di kalangan bawah. Demikian, Bro. Implementasi kebijakan. Karena saya ini orang lingkungan, jadi saya mau tahu ke depan bagaimana pemikiran saudara, ya, terutama penggunaan tadi ada modelingnya kalau saya tidak salah, sehingga ada 6 zonasi, sehingga ada wilayah-wilayah yang mana yang bisa dikembangkan, mana tidak. Yang berhubungan dengan itu, terutama dengan lingkungan, ini kira-kira apa yang Promovendus sarankan supaya kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa diminimalisir, dia punya implikasi terhadap baik organisme tanaman ataupun organisme lain. Oke. Dan rekomendasi bahwa pada zona yang 0 sampai 10 ppm yang direkomendasikan untuk dijadikan sebagai zona yang memungkinkan untuk untuk remediasi dengan pemberian bahan organik. Saya pikir penelitian ini juga outcome-nya sangat diharapkan sekali untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan sekaligus sebagai bahan masukan sebagai pemerintah
setempat, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup. Kiranya zona-zona tersebut menjadi perhatian, dan pada zona-zona yang sangat kritis juga lebih-lebih mendapat perhatian. Olehnya itu, dari kajian ini tentunya supaya tidak menjadi bahan pajangan di inbox, maka beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan memberikan sosialisasi dari berbagai kajian peneliti melalui riset-riset yang lainnya, dan juga adanya hubungan kolaborasi melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan juga pelaku bisnis serta masyarakat. Kiranya penelitian ini dapat terimplementasi. Olehnya itu, diharapkan pula dari penelitian ini dapat menjadikan suatu isu-isu strategis lingkungan, bahwa Poboya sudah merupakan kawasan yang sangat-sangat kritis untuk HG. Demikian, Pak. Ya, makasih. Untuk menyampaikan masukan, saran, pertanyaan, dan waktunya diberikan tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promokendus, jadi saya memberikan apresiasi karena yang menjadi indikator yang digunakan sebagai penilaian adalah kompositonya. Kenapa saya berikan apresiasi? Karena peneliti sebelumnya juga telah melakukan doktor juga. Jadi kita tahu bahwa titelnya ini merupakan gulma invasif yang tentu kita harus mencari solusi bagaimana memanfaatkan, karena untuk mengendalikan sangat sulit karena sifatnya sangat invasif yang bisa merajai dan mengurangi diversifikasi flora yang ada di ekosistem kita. Nah, sebagai amiran ini saya ingin tahu pendapat Promokendus, apakah memungkinkan jika titelnya tersebut dijadikan sebagai titel remediasi pada lahan tersebut sebagai tanaman mereklamasi lahan-lahan yang memang sudah tercemar di daerah tersebut, yang tentunya ya satu kali jalan, tidak perlu lagi melakukan pengangkutan, pengambilan bahan titelnya untuk dibuat kompos, tetap kita kembangkan di situ untuk menggunakan bahan anjuran tersebut. Yang kedua, saya ingat penelitian kerjasama kita, saya kira saudara Promokendus juga terlibat di situ, kerjasama dengan Pertamina. Waktu itu kita mau mereklamasi pertambangan minyak yang ada di Luwu dengan kontraknya menggunakan biosulfur sebagai bioremediasi. Jadi bioremediasi ini adalah menggunakan mikroba-mikroba yang akan mereduksi senyawa-senyawa yang bersifat meracuni atau bersifat pencemaran di lahan tersebut. Nah, saya ingin tahu dari saudara Promokendus, apakah pernah Anda membaca dalam literatur memungkinkan tidak menggunakan bioremediasi dalam mereduksi kandungan Hg atau merkuri yang ada di pertanaman tersebut. Terima kasih. Tanaman akan kembali ulang ke tanah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bahwa apakah ada potensi yang pernah membutuhkan informasi tentang titelnya. Sampai saat ini saya belum pernah membaca bahwa titelnya itu sebagai tanaman akumulator akar wangi. Ya, kalau titelnya kok saya belum pernah membaca. Tetapi kalau dilihat dari sisi aspek ekonomis, karena ini adalah gulma invasif yang tadinya mengganggu tanaman atau komoditi lain, untuk memberikan nilai ekonomis, maka jika ini bisa diaplikasikan dan diterapkan, maka kompos yang dari titelnya tadi ini bisa menghasilkan nilai ekonomi dengan begitu
dosis tinggi yang diberikan, sehingga titonia ini juga bukan lain sebagai suatu gulma, tetapi komoditi yang bernilai ekonomi karena untuk bahan sebagai amelioran. Kemudian untuk reklamasi biosulfur, ya tentunya mungkin kita harus sedikit juga bahwa namanya biosulfur itu untuk meremediasi sulfur-sulfur yang ada, karena pada lumpur yang hasil pengoboran itu banyak mengandung sulfur. Tetapi ini perlu kajian lebih mendalam juga bahwa kira-kira jenis mikroba atau bakteri yang bisa untuk meremediasi khusus untuk HG. Sekian demikian dulu. Profesor Dr. Isyu Fatur Rahman MP untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahan terhadap hasil penelitian disertasi Promopedus, dan waktunya supaya adil tetap 5 menit. Silakan. Terima kasih Prof. Erik Ketua Sidang Ujian Disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengajar filsafat ini, saya ingin saudara menjelaskan. Menurut saya, untuk standar satu disertasi minimal menghasilkan 10 dalil. Saudara patut bersyukur karena saya tidak akan bertanya 10 dalil, cukup 2 dalil saja, yaitu dalil yang bersifat umum dan dalil yang bersifat spesifik berdasarkan penelitian Promopedus. Terima kasih. Konsep-konsep atau istilah yang memiliki makna, dan konsep-konsep itu akan berhubungan secara kausal terkait untuk membangun dalil-dalil. Sehingga pada penelitian ini saya mencoba untuk meramu konsep untuk membangun suatu dalil bahwa tanah tercemar logam erat merkuri itu dapat diatasi dengan metode remediasi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bahwa asam sulfat dan asam humat itu dari bahan organik mampu mengatasi toksisitas atau keracunan logam berat HG dalam tanah. Nah, merujuk pada konsep itu, saya coba merumuskan dari pertama bahwa masalah tanah tercemar itu dapat diatasi dengan asam humat dan asam sulfat dari bahan organik. Yang kedua, bahwa berdasarkan hasil penelitian saya, maka asam sulfat dan asam humat terbukti untuk menurunkan ketersediaan HG dan serapan tanaman, dan pada akhirnya tanaman dapat dikategorikan sebagai tanaman non akumulator. Demikian, terima kasih. Profesor Dr. Isyu Saiful Dharma MP. Jadi saya sudah mendengar bahwa penelitian ini cukup berhasil mengatasi sedikit permasalahan logam merkuri. Dengan Anda sudah menjelaskan kepada kami bahwa bagaimana proses itu disebut dengan vitrostabilisasi, vitroekstraksi, dan vitrodegradasi. Tapi saya tetap saja meragukan ini karena persoalannya Promopedus sudah memperlihatkan bahwa bahan organik itu bisa mengikat ataukah menghambat naiknya HG ke tanaman atau terserapnya HG ke tanaman. Tetapi itu kita harus perhatikan bahwa di daerah kita ini masuk wilayah subtropis, malah masuk hampir tropis ya, tropis. Akhirnya bahan organik itu cepat hancur karena boleh dikatakan Anda berhasil melakukan penelitian yang memenjarakan sementara HG itu, tetapi setelah lepas dari senyawa organik maka HG akan lepas lagi. Nah, berarti belum mengatasi masalah. Oleh karena itu, apakah saudara setuju dengan saya kalau Pemda diberi warning untuk tidak memberikan kepada masyarakat jangan bertanam di situ karena masyarakat akan memakan makanan yang berbahaya, racun. Karena di sini tadi Anda bisa mengatasi dengan dosis 50 ton per hektar. 50 ton per hektar itu lebih banyak ruginya daripada untungnya saya pikir. Secara lingkungan itu tidak menentukan. Oleh karena itu saya pikir jauh lebih bagus kita mengajukan untuk zona larangan untuk tidak dilakukan pertanaman di wilayah tersebut di atas ambang, kecuali di
di daerah yang ambangnya sudah masuk wilayah itu. Terima kasih. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa sifat daripada HG ini itu menguap pada temperatur tertentu. Dan ini adalah suatu model yang telah dikemukakan oleh para peneliti dari Jepang kolaborasi dengan kita, bahwa pada atmosfer yang mencapai hingga 47.000 nanogram di area pengolahan itu akan terdistribusi dengan adanya pola arah dan kecepatan angin. Akumulasi di atmosfer itu membuat pada permukaan tanah yang bukan hanya di sekitar area pengolahan, pada saat presipitasi itu hujan, di mana pergerakan udara yang itu jatuh ke bawah, maka terjadi akumulasi di sana. Mungkin ini juga bisa membuat konsentrasi merkuri walaupun tidak besar, tapi penelitian ini paling tidak bisa memberikan rekomendasi bahwa pada konsentrasi sebagaimana yang ditujukan pada area pengolahan itu dengan dosis 0 sampai 10 ppm HG itu bisa diaplikasikan, karena di luar dari zona itu boleh jadi terjadi, Pak, cuma belum dilakukan kajian. Pimpinan, saudara Profendus, di dalam laporan Anda sudah mengatakan bahwa ada 6 sonasi yang dengan penjelasan tadi yang baru untuk menjawab pertanyaan Pak Prosedur. Anda katakan bahwa itu persoalannya disebabkan oleh udara, penguapan. Tapi kalau itu disonasikan maka semua kita ini kena, mungkin sampai kampus kita pun kena, mungkin atau selembah paling pun kena. Ya. Tapi itu tidak digambarkan oleh hasil penelitian Profesor. Nah, sekarang ini saya tanya, dasar apa Bapak membuat sonasi, 6 sonasi itu? Yang pertama, yang kedua, dalam penelitian lanjut yang kemudian Anda ekstraksi dengan Pak Manik, sonasi mana yang Anda pakai? Terima kasih. Sekitar lingkungan akan bisa menimbulkan dampak di lingkungan lainnya. Pada zona yang rekomendir untuk penelitian ini adalah pada zona yang 0 sampai 10 ppm. Karena pada zona 10 sampai ppm dari pemberian itunya beserta asam kupannya mampu menurunkan konsentrasi HG dalam larutan dan serapan tanaman hingga puluhan hingga ratusan ppm, sehingga pada 0 sampai 10 dianggap bahwa sudah pada daerah aman. Kemudian kalau kita merujuk pada ruang lingkup kajian ini, itu memang hanya sebatas pada areal pengolahan kawasan Kebuya. Sebagai dasar atau informasi bahwa mengapa di Lembah Batu ini potensi juga untuk tercemar yang di daerah lain. Hasil penelitian oleh Inoue, kalau kami tahu bahwa HG di atmosfer itu mencapai hingga di Kota Palu 47 nanogram. Yang Kota Palu sudah di mapping dan ternyata itu memiliki potensi sesuai dengan persebaran dari kecepatan angin. Apa yang saya gambarkan di sini adalah kondisi aktual saat ini, tapi potensialnya boleh jadi akan berubah bahkan melebihi dari yang ada sekarang. Olehnya itu tidak henti-hentinya mungkin penelitian ini akan lebih difokuskan untuk zona-zona yang lain. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, sekalian saudara Profendus. Saya dengan Profendus sudah sering berdiskusi, tapi kali ini posisi saya adalah penguji di data banyak juga. Saya ingin mendengarkan pandangan saudara Profendus dari dimensi saintifik bahwa itunya diversity polia ini adalah sumber asam kumat dan sulfat, dan yang akan menjadi andalan dari kompos itu adalah beberapa gugus karboksil yang akan dihasilkan dan juga gugus hidrosil dan fenolik. Ini kan tujuannya untuk melakukan proses kilang atau
di-recharge terhadap merkuri. Nah, seperti yang kita tahu, merkuri ini memiliki perilaku tanda petik itu sedikit demi dia bisa volatil, dia bisa ikut run off dan proses leach atau pencucian. Nah, dalam proses pencucian ini, tanaman yang dipakai sebagai tanaman uji dia tidak masuk sebagai tanaman akumulator, ya Mas Imam. Tetapi dia memiliki kemampuan eksudasi yang juga bisa menyumbangkan konsentrasi gugus-gugus hidroksil dan fenolik, dan ini juga bisa meningkatkan kapasitas untuk proses gelatin. Nah, menurut saudara Prof. Vendus, untuk melakukan proses penekanan terhadap intensitas volatilisasi, apakah dengan proses chelat ini juga atau chelat ini bisa ikut menekan konsentrasi merkuri yang ada di atmosfer? Dan pertanyaan kedua, supaya satu kali dijawab, apa yang Anda hasilkan dari karya tulis ini derajatnya masih seputar proposisi, sedikit di atas konsep. Pak Prof. Fathur Rahman ingin mendengarkan konsep-konsep pemikiran saudara, karena tidak mungkin sampai pada menghasilkan aksioma. Menurut saudara, konsep pemikiran apa dari dimensi saintifik untuk bisa disumbangkan kepada kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan merkuri? Saya kira itu. Saya kira bisa, karena volatilisasi itu bisa terjadi pada tanaman pada bagian dalam, dan sebelum masuk ke tanaman itu diserap oleh HK dan Hg yang tersedia dalam balutan saja yang mampu diserap oleh tanaman. Kalau itu mampu dikelat atau diproteksi oleh organokelasi dari asam kumat dan asam sulfat, secara otomatis serapan dari Hg ini akan menurun, dan selanjutnya akan berdampak pada Hg yang masuk ke dalam bagian tanaman dan selanjutnya pada bagian daun. Karena sepengetahuan saya bahwa volatilisasi juga ini selain terjadi pada permukaan tanah, ke atas juga pada bagian tanaman. Memang eksudasi atau eksudat akar ini menghasilkan senyawa-senyawa pengering bisa abusi. Kalau menurut hemat saya, secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi proses chelat dalam tanah, karena di mana gugus karboksil dari fenolik dari eksudat yang disebutkan oleh akar tadi itu memiliki gugus-gugus yang memiliki cabang ikatan, karena Hg ini muatannya 12. Dan itu kalau COH-nya gugus karboksil itu akan mengikat, sehingga ini terjadi kelasi sehingga Hg tidak bisa lagi tersedia dan susah untuk diserap oleh tanaman. Itu yang pandangan saya. Dan yang kedua ada 3 yang setahu saya itu adalah apa, bagaimana, dan untuk apa, ontologis dan aksiologi. Nah, saya coba merangkum bahwa penelitian ini sehingga bisa melahirkan suatu proposisi. Saya akan merumuskan bahwa ternyata asam kumat dan asam sulfat dari bahan organik ini yang dikaji dalam suatu ilmu atau saintifik, ilmu kesuburan tanah, itu penting. Ya, itu penting di dalam mengatasi persoalan atau fenomena-fenomena logam berat, khususnya dalam pencemaran lingkungan dan termasuk pada tanaman dan manusia. Ini asam kumat atau sulfat dengan merkuri. Dan asam kumat dan sulfat itu adalah merupakan hasil akhir daripada dekomposisi bahan organik. Namun demikian, asam kumat dan sulfat tidak lagi merupakan tidak bisa didekomposisi. Maksud saya dia masih bisa didekomposisi. Seperti hanya tadi dikatakan oleh Prof. Saiful bahwa apabila chelat merkuri itu lepas dari bahan organik, dia akan jadi merkuri lepas lagi. Nah, pertanyaan chelat chelat merkuri ada sebenarnya di dalam gambar, namun tidak jelas di sini seberapa jauh sebetulnya.
Terima kasih pada range pada pengamatan 35 hari itu cenderung menunjukkan penurunan. Sehingga pertanyaan ini dapat dijawab dengan berupa bahwa asam kumat dan asam sulfat itu memiliki kemampuan yang relatif singkat, hanya berumur masa 35 hari sudah mulai mengalami penurunan. Nah, bagaimana asam kumat dan asam sulfat ini bisa berkelanjutan? Dalam arti bahwa ketersediaannya itu secara berangsur-angsur dapat bekerja, yakni adalah dengan pemberian bahan organik, karena bahan organik ini yang mengandung senyawa asam sulfat dan asam kumat itu bersifat slow release. Jadi perombakan atau pelepasan dari senyawa asam kumat dan kumat itu secara berangsur-angsur, sehingga pada kondisi tertentu asam kumat dan asam sulfat itu memiliki efek jangka panjang kalau diberikan dengan bahan organik. Asam sulfat dan asam kumat ini saya lakukan hanya percobaan luas, ingin melihat apakah betul bahwa senyawa ini mampu dengan betul-betul hanya senyawa sulfat dan kumat saja. Tetapi dalam aplikasinya saya rekomendir bahwa bahan organik itu yang lebih efektif karena sifat slow release-nya ini pelepasan asam kumat dan sulfat itu secara langsung. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih dan penjelasan. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi mengenai bahwa ada kecenderungan bahwa setelah 35 hari berarti merkuri itu akan dilepaskan kembali di dalam larutan tanah. Kalau tanah itu diinkubasi lebih dari 35 hari, berarti mulai ada pelepasan kembali merkuri oleh asam kumat dan asam sulfat. Nah, terkait dengan saran Anda yang menyatakan bahwa perlu penambahan 50 ton kompos per hektar. Nah, bagaimana Anda mengkaitkan antara jumlah kompos yang Anda sarankan dengan kemampuan asam kumat atau asam sulfat yang ada dalam kompos itu untuk mengikat merkuri? Apakah saran Anda itu jumlah kompos yang Anda sarankan itu akan meningkat apabila kegiatan penambangan emas di Pukoya itu tidak berhenti, karena ketika kegiatan itu berlangsung terus-menerus maka penggunaan merkuri juga akan berlangsung terus-menerus, sehingga proses akumulasi merkuri dalam tanah pun akan semakin hari akan semakin meningkat. Nah, bagaimana tanggapan saudara terhadap kondisi ini? Terima kasih. Yang dimiliki berdasarkan penelitian itu bahwa apabila asam kumat dan sulfat yang diberikan secara mandiri, maka memang itu efeknya hanya jangka pendek, Nah, pertanyaannya seperti terkait dengan Pak Profesor tadi bahwa akan kembali ke alam, ya, itu jadi persoalan lagi. Nah, olehnya itu saya mencoba ke tahapan yang ketiga untuk melihat sejauh mana apabila diberikan dalam bentuk bahan organik, dengan arti bahwa asam kumat dan asam sulfat yang memiliki peran yang penting itu memiliki potensi cadangan dalam bahan organik. Tetapi persoalan 50 ton per hektar memang ini bukan kerjaan ringan, tapi ini memang dalam tataran saintifik, dalam tataran riset, sehingga tidak ada pilihan lain untuk daerah-daerah sangat kritis yang ambang-ambang di atas normal. Itu memang harus dilakukan dengan pengambilan kebijakan dari pemerintah daerah, bahwa di daerah sana kalau memang terdapat sebuah kawasan penambangan maka tidak perlu lagi dilakukan usaha tani sana. Tetapi paling tidak apa yang outcome dari presiden ini menjadi referensi untuk riset-riset selanjutnya. Terima kasih. Sudah disampaikan oleh Romo Pedus. Untuk itu sidang ujian Saskos Bahrunit untuk dipergunakan oleh tim penguji merumuskan hasil-hasil ujian. Masuki ruang sidang. Hadirin, sidang ujian promosi kembali dibuka.
tim penguji ujian doktor setelah melakukan rapat kilat mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi hari ini adalah 4,00. Yang kedua, disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Dr. Isrun dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Dan selanjutnya saya akan membacakan berita acara ujian terbuka doktor. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, selesai berdasarkan undangan ujian terbuka doktor nomor 2742 tanggal 18 Juni 2015. Ketua Profesor Dr. Merina Kupulu MSc PhD, Sekretaris Dr. Insinyur Hajia Handayani MS. Penguji yang pertama Profesor Dr. Insinyur Laode Asrul MP. Yang kedua Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP. Yang ketiga Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MP. Yang keempat Profesor Dr. Insinyur Saiful Dharma MP. Yang kelima Dr. Insinyur Anton Monde MP. Yang keenam Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS. Yang ketujuh Dr. Insinyur Imam Wahyudi MPhil. Yang kedelapan Dr. Insinyur Uswa Hasanah MSc Agriculture. Nilai A kategori sangat memuaskan. Yudisium telah diucapkan oleh tim penguji disertasi Universitas Tadulako di hadapan Promovendus. Berita acara ini dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan mahasiswa teruji. Atas nama Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Merina Kupulu MSc PhD, Sekretaris Dr. Insinyur Hajia Handayani MS. Pada hari ini, Senin 29 Juni 2016, pukul 15.30 WIB sampai selesai, saya telah menempuh ujian terbuka S3 program pasca sarjana semester lalu. Sehubungan dengan ini, saya berjanji untuk menyelesaikan segala masalah akademis dan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh seluruh tim penguji yang sudah dikirim selambat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak ditandatangani surat ini. Apabila tidak dapat menyelesaikan sampai dengan tanggal yang ditetapkan, maka saya bersedia untuk uji kembali dan membayar uang SPP dan atau uang ujian. Tanggal pemasukan disertasi sudah disempurnakan, bukan sudah tanggal ijazah. Jadi Islam J2019 sampai 2019. Ada berbagai jadwal disertasi. Tapi cincin batunya yang ditonjolkan dari ibu. Bener cincin itu. Selanjutnya Bapak Ibu dan Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Saudara Dr. Isrun MP menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian dengan konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa dan bangsa. Semoga saudara Dr. Isrun dapat mempertahankan integritas saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Cikgu
Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basuki SMS, kepada yang terpelajar Dr. Insinyur Haji Muhammad Jimpil dan Insinyur Uswah Hasanah yang ada SCPSD atas kearifan dan keterusan yang membimbing saya semoga mendapat pahala yang bernilai amal jariah insya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim komponen ahli Profesor Mary Haditungulu MSc-PhD, Dr. Insinyur Haji Hadayani MS, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris ujian. Sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Fathur Rahman MP, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Saiful Rahman, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, dan yang terpelajar Dr. Insinyur Abdul MP. Teristimewa pada Profesor Dr. Insinyur Laude Asrul MP selaku pengisi tamu. Dan tak lupa pula saya sampaikan walaupun beliau tidak hadir pada kesempatan ini, saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Engineering Tomonori Kawakami dari Toyama Agricultural University Jepang atas kolaborasi dan segala bantuan peralatannya sekaligus yang menginspirasi riset yang baru saja saya pertahankan di hadapan tim penguji. Juga kepada Profesor Dr. Engineering Takanobu Ino dari Toyohashi University of Technology Jepang yang telah menyempatkan hadir memberikan telahan pada saat seminar hasil disertasi saya beberapa waktu yang lalu. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pula saya sampaikan kepada rekan Fakultas Pertanian Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Al-Mansari MSc Prodi 2011-2012, pada Profesor Insinyur Saiful Basuki PhD periode 2012-2019, Profesor Dr. Insinyur Indranto Kadeko MP Direktur Pasca Sarjana periode 2010-2012, kepada Profesor Insinyur Rusdi M. Agesti PhD selaku Koordinator Program Dr. S3 di Pertanian. Terima kasih terhingga saya sampaikan pula kepada staf pengajar Fakultas Pertanian dan Pasca Sarjana atas ilmu yang telah mereka curahkan kepada saya, semoga menjadi amal jariah. Kepada istri saya tercinta dan putra putri saya yang bersayang Muhammad Fakarnur dan Aisyah Asalanur, terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan, pengertian, ketabahan serta kesetiaan yang memberi dorongan selama untuk ini. Kepada saudara-saudaraku, sanak keluarga dan mertua saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Kepada yang tercinta Sang Pelita Haki Ibunda Siti Aisyah almarhumah dan ayahanda semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan terima beragama dengan besar. Terima kasih alhamdulillah hadir pada selamat ini sebagai terima kasih selamat. Tarik nafas panjang. Pertama kepada segenap kerabat kerja, ODP serta staf, serta staf Peranatas dan Perjuangan, kami dari pengantin serta staf sengaja Fakultas Pertanian, dan kepada yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, saya sampaikan terima kasih satu-satu. Melalui kesempatan ini, amat patut saya menyampaikan kepada Bapak Rektor, mendidik juga untuk saya yang saya selama ini menambah saya yang berpati punya akademi dan tua semua lainnya. Mau kebahagiaan pada hari saya rasakan bersama keluarga, tidak lepas dari perempuan yang mengerjakan sepakat serta pemimpin bersama. Terima kasih. Tarik nafas. Pasti. Bahwa kebahagiaan pada hari ini saya rasakan bersama keluarga tidak terlepas dari perjuangan panjang dan kerja keras
sebab mereka kita tertumbuhi pada saat itu. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapat mandat program Menteri Pertanian. Dan alhamdulillah telah membuahkan berapa album yang insya Allah termasuk saya itu. Tapi kita ini semua dan atas pertemuan itu, sehingga saya mendapatkan kesempatan membuka kepentingan yang baru. Walaupun masih sedikit terbentuknya. Terima kasih atas kebaikan dan saya tidak dapat membalas semua kebaikan hanya berdoa Subhanahu wa Ta'ala semua yang sempat. Perkenankan pula atas nama pribadi dan seluruh keluarga menyampaikan permohonan maaf lahir batin jika sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama masa saya maupun dalam menjalankan tugas akademik dan tugas-tugas lainnya yang sentiasa tidak luput dari hilangkan keterbatasan saya. Selamat menuju kepada puasa untuk menjalankan. Bila kita berkulit dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau di dusun sepi, rela kami mengabdi. Jadi Dian petani yang hidupnya ironi, yang hidupnya ironi. Lihat bubuk yang usang, namun baginya puri. Lihat ladang yang gersang, namun baginya nadi. Mari kawan berbakti, mari kawan berbakti. Demi panggilan luhur, rela kami berlumpur di bawah sang mentari. Wajah tetap berseri. Kami cinta pertanian, kami cinta pertanian, cinta pertanian, cinta petani rawat, namun dia harapkan di dalam kehidupan. Kami cinta pertanian, kami cinta pertanian, cinta Bye.